Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gue sedang berada di stasiun Bogor. Pada kesempatan hari ini, gue akan melakukan perjalanan dari stasiun Bogor menuju ke stasiun Sukabumi dengan menggunakan kereta api Pangrango. Ya, ikuti perjalanan gue bersama kereta api Pangrango. Ya, saat ini gue sudah berada di boarding room-nya atau ruang boarding dari stasiun Bogor ya. Untuk stasiun Bogor sendiri, tempat boarding kereta api jarak jauhnya itu seperti ini. Dia terbuka dan menyatu dengan kereta api komuter lain Red Line relasi Bogor Jakarta Kota. Sekarang ini masih pukul 13 lebih 22 menit dan kereta kita ini berangkat pada pukul 14 lebih 20 menit. Artinya masih sekitar 58 menit lagi menuju ke jadwal keberangkatan. Dan di jalur 2 ini nanti sepertinya kereta api Pangrangonya akan parkir di sini. Dan keretanya juga masih belum terlihat ya. Ini jalur 2 masih diisi oleh kereta api komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota. Kalau menurut di jadwal, kereta api Pangrango tiba di stasiun Bogor pada pukul 13 lebih 29 menit. Artinya 4 menit lagi dia akan masuk stasiun Bogor dan akan diberangkatkan kembali menuju ke Sukabumi pada pukul 14 lebih 20 menit. Artinya ada gap sekitar 1 jam dari kedatangan kereta menuju ke waktu keberangkatan kereta. Kereta api Pangrango masuk stasiun Bogor dari arah Sukabumi. Ini masih proses penurunan penumpang kereta api Pangrango dari arah Sukabumi di stasiun Bogor. Nanti setelah proses penurunan penumpang selesai, baru nanti dipersilakan masuk ke dalam kereta untuk penumpang yang ingin menuju ke arah Sukabumi. Ya, ini keretanya udah terhubung dan penumpang juga sudah dipersilakan masuk. Jajan dulu kali ya? Jajan. Kita mau jajan dulu. Oke, kita langsung menuju ke peron 2 untuk naik ke dalam keretanya. Gue duduk di Eko 4, seat 4D. Nah, kita review dulu nih. Lokomotifnya itu menggunakan CC206-1369, depo induknya Yogyakarta. Ini lokomotif tahun 2013, CC206, urutan ke-69. Oke, kita review rangkaiannya ke depan. Untuk KA Pangrango ini terdiri dari 1 lokomotif, kemudian 2 kereta eksekutif, 1 kereta makan pembangkit, dan 4 kereta ekonomi premium. Tapi sayangnya untuk kelas eksekutif dari KA Pangrango ini, dia masih menggunakan kereta eksekutif K1 tahun 98 yang masih kuno banget gitu lah dalamnya. Jendelanya itu masih pakai horden warung. Kemudian untuk kelas ekonominya ini menggunakan ekonomi premium. Tahun 2016, K3 2016 ekonomi premium. Kita menuju ke ekonomi premium 4, itu di paling belakang dari rangkaian kereta ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalamnya ya.
seatnya di 4D. Untuk rangkaian kereta yang gue naiki ini K3 01627. K3 ini adalah untuk kelas ekonomi. 0 ini artinya kereta ini tidak berpenggerak alias ditarik oleh lokomotif. 16 tahun 2016 urutan ke 27. Kelas ekonomi 80 penumpang, ekonomi premium dengan konfigurasi 22. Nah, ini untuk peta perjalanan ke Pangrango itu kita berangkat dari stasiun Bogor, melewati Bogor Palembang, Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parungkuda, Cibadak, Karangtengah, Cisaat sampai dengan stasiun Sukabumi. Kita lihat di belakang nih, enak nih. Di belakang sini kosong, gak ada apa-apa, jadi kita nanti bisa backride kalau memungkinkan. Sekarang ini gue sudah berada di seat gue, yaitu di seat 4D. Nah, untuk interiornya yang kereta api ekonomi premium mid steel ini lebih sempit ya legroomnya dibandingkan yang stainless steel, karena gue pernah naik yang stainless steelnya Agro Parahyangan ekonomi premium, ini lebih lega ruang kakinya. Nah, di sini untuk di 4D ini kita dapat jendela dan dapat pilar juga, jadi nggak full jendela sendiri. Lalu di sini masih ada katakan untuk naruh botol minuman ataupun gelas. Di bawahnya juga masih terdapat stop kontak. Ada 2 slot, cukup untuk penumpang 1 dan penumpang 2. Lalu di sini ada ini nih, cup holder, ada cup holdernya. Setelah berjalan dari stasiun Bogor, kereta ini berhenti lagi di stasiun Bogor Paledang, stasiun pertamanya. Dan lumayan banyak yang naik juga dari Bogor Paledang ini, karena jaraknya masih dekat banget sama stasiun Bogor. Ya kayak stasiun Karet ke stasiun Sudirman. Selama perjalanan ini kecepatan keretanya pelan banget ya. Ini nggak tahu nanti bakal gaspol apa emang sepelan ini terus. Tapi kalau dilihat pemandangannya ini katanya sih nanti pemandangannya bagus, keindahan alamnya. Tapi untuk saat ini karena masih di kawasan kota Bogor, jadinya pemandangannya masih banyak kebun-kebun warga dan pemukiman warga aja. Kita belum nemuin pemandangan yang bagus. Ini setelah 13 menit keberangkatan dari stasiun Bogor, kita masuk di stasiun ketiga, yaitu stasiun Batu Tulis. Yang naik dari sini nggak terlalu banyak sih kalau di kereta nomor ekonomi 4 ini. Jadi hanya ada 2 orang saja. Jadi ngukur pakai speedometer online digital. Kecepatan kereta ini di jalur ini ada di 37 sampai 40 km per jam aja. Nah, nggak tahu nih yang di Sukabumi bakal sepelan ini atau mungkin nanti akan ada peningkatan kecepatan lagi, kita nggak tahu. Sama-sama kita lihat ya. Soalnya ini jalurnya nih kayaknya single track apa double track ya? Single track double track ya? Tadi nggak ngeliat. Jadi lagi kita cek single track apa double track. Nah, di jalan ini agak sedikit menanjak lah. Yang namanya juga dari Bogor ke Sukabumi, medannya pasti menanjak. Kalau saya kondektor keliling untuk mengecek penumpang, tiba-tiba lampunya dinyalain. Jadi enak di terang, jadi kayaknya gelap banget pas lampunya masih mati. Ini di luar ini kelihatannya ini agak mendung. Nggak tahu bakal hujan apa enggak, tapi kalau misalkan hujan pasti bakal syahdu banget sih. Jalur pegunungan, naik kereta, udah hujan tuh mantap pol. Ada yang rafting.
sawah nih. Kalau tadi Sungai Cisadane, sekarang sawah. Oh, itu jalan tol tuh, jalan tol yang baru, apa, Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Nah, ini kita lagi masuk stasiun Maseng untuk naik turun penumpang. Di awal perjalanan, gue sempat kecewa nih, karena pemandangan yang gue dapetin itu cuma rumah warga, sungai, dan proyek infrastruktur. Tapi setelah hampir setengah perjalanan, akhirnya gue menemukan pemandangan yang bagus, yaitu berupa pesawat hijau. Ya lumayan lah untuk mengobati rasa kecewa di awal perjalanan tadi. By the way, jalur ini juga cocok loh untuk kalian yang ingin healing dan menikmati keindahan alam. Sekarang ini pukul 15.17, artinya sudah 1 jam perjalanan lah kurang lebih. Dan juga sudah setengah perjalanan dari Bogor menuju ke arah Sukabumi. Sekarang ini kita sebentar lagi akan masuk di stasiun Cicurug. Stasiun ini kayaknya juga lumayan banyak penumpang yang turun di Cicurug. Jadi dari tadi itu kecepatan keretanya itu hanya di 40 sampai 50 km per jam saja, sekitar segitu. Kenapa nggak terlalu ngebut? Karena jalan dari Bogor sampai dengan Sukabumi ini jalurnya itu menanjak dan berliku-liku, jadinya kecepatan keretanya juga terbatas, nggak bisa terlalu kencang. Nah, ngomong-ngomong soal kereta api Pangrango nih, kita bicara soal tarif. Untuk tarif kereta api Pangrango dari stasiun Bogor sampai dengan stasiun Sukabumi itu di harga Rp45.000 untuk kelas ekonomi premium, dan di Rp85.000 kalau nggak salah untuk kelas eksekutifnya. Bisa dikatakan juga kereta api Pangrango ini merupakan kereta api jarak jauh dengan tarif termurah ya. Sebenarnya nggak hanya Pangrango saja yang mempunyai tarif sekitar 45 ribuan, karena di relasi Semarang Solo ada kereta api Baju Biru, itu tarifnya itu Rp40.000 untuk kelas ekonomi. Lalu kereta api Cikuray juga Rp45.000, tapi itu ekonominya ekonomi yang 108 penumpang. Kalau Baju Biru itu kurang tahu nih ekonominya premium apa ekonomi 100 sampai. Untuk toiletnya ya standar, belum yang dikasih aksen marmer gitu. Terdapat wastafel, kaca cermin, pengharum ruangan, kemudian WC-nya jongkok, dan untuk ngeflashnya tinggal di tekan aja. Ini ada jendelanya masih bisa dibuka, tapi kita nggak boleh toilet ride, nggak boleh mengeluarkan anggota badan. Baru saja kereta ini melewati stasiun Cisaat, yang artinya berarti satu stasiun lagi kita akan sampai ke stasiun akhir dari kereta api Pangrango ini, yaitu stasiun Sukabumi. Overall, perjalanan menggunakan kereta api Pangrango ini bisa dikatakan lumayan worth it, dengan harga Rp45.000, durasi perjalanan 2 jam, dengan jarak sekitar 50 km. Dan untuk jam keberangkatan ke Pangrango ini dari stasiun Bogor itu ada yang di pagi hari, kemudian di siang hari, dan yang terakhir ada di malam hari. Untuk pemesanan tiket ke Pangrango, teman-teman bisa booking melalui online, melalui aplikasi Akses by KAI. Dan sekarang gue mau persiapan dulu, karena sesaat lagi sekitar 10 menit lagi kereta ini akan tiba di stasiun Sukabumi. Alhamdulillah kita sudah sampai stasiun Sukabumi. Saatnya kita turun dari kereta.
Ini adalah kelas eksekutif dari KA Pangrango. Dia eksekutifnya seperti ini ya. Seatnya, ada footsetnya, dan hardingnya masih model tirai begini, belum kayak yang di ekonomi premium. Nah ini ada toilet yang dibuka nih. Ini toiletnya kayak gini. Kalau yang eksekutif dia udah temboknya ala-ala marmer gitu. Terus klosetnya udah menggunakan kloset duduk yang seperti di rumahan. Lalu terdapat wastafel dan juga kaca cerminnya serta hand dryer. Ya, kita sudah tiba di stasiun Sukabumi. Keretanya tiba tepat waktu. Dan kereta akan dipersiapkan kembali berangkat menuju stasiun Bogor pada 1 jam mendatang, yaitu di pukul 17:20. Di sebelah kiri ini ada terdapat kereta api lokal KA Siliwangi, relasi Sukabumi, stasiun Cipatat. Cipatat itu berada di daerah Cianjur. Oke, saat ini sekarang gue sudah berada di depan stasiun Sukabumi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, ngikutin perjalanan ini dari Bogor sampai dengan stasiun Sukabumi. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini serta share ke teman-teman kalian. Dan juga komen di bawah nih, kira-kira enaknya selanjutnya kita nge-trip ke stasiun mana lagi. See you on next video.